kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, saya Muhammad Sifauzi, NIM 21221869, dan rekan saya Akbar Sanubari, dan yang terakhir rekan kami Muhammad Nurdi. Di bab yang pertama ini kami akan mempresentasikan yaitu konsep dasar kebijakan fiskal dan keuangan publik. Adapun materi presentasi yaitu definisi 1, definisi ruang dan lingkup. Yang kedua, teori dasar dan konsep penting. Yang ketiga, peran pemerintah dalam ekonomi. Yang keempat, isu dan tren terkini. Definisi dan ruang lingkup. Fiskal merupakan bentuk pendapatan pemerintah dan dari masyarakat digunakan sebagai pengeluaran negara dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi dalam negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyelesaian di bidang penerimaan dan pengaturan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Menurut Musgrave dan Musgrave 1989 menyebutkan bahwa fungsi fiskal mencakup stabilitas, pemerataan serta pertumbuhan ekonomi. Fungsi kebijakan fiskal tersebut: 1. Stabilitas, memelihara keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja, tingkat harga relatif stabil. 2. Pemerataan tersebut dilihat dari pendapatan nasional dapat lebih merata untuk kalangan dan tingkat kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia kepada masyarakat sehingga kebutuhan berupa jalan, jembatan, pendidikan bisa terpenuhi secara layak. Peran kebijakan fiskal yang pertama yaitu menurunkan tingkat inflasi. Dalam hal ini penundaan dan pembuatan proyek sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang. Yang kedua, meningkatkan produksi domestik bruto atau PDB, mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa dengan memperbesar pengeluaran dan transfer pemerintah. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran, mendanai proyek pembangunan negara yang membutuhkan jasa tenaga kerja yang baru. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lowongan pekerjaan baru. Yang kelima, mesejahterakan masyarakat yaitu dengan pengetahuan pengeluaran dari pajak atau pembelanjaan negara yang tidak berlebihan. Teori dasar dan konsep penting pajak yaitu penurunan pajak menyebabkan peningkatan belanja konsumen, konsumsi, investasi, bisnis yang mendorong perekonomian. Dalam hal ini, jika pemerintah meningkatkan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan atau mengurangi pengeluaran secara bersama, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi yang mungkin mengarah pada kontraksi atau resesi. Menurut John Maynard Keynes memandang kebijakan fiskal ini digunakan untuk mengimbangi ekspansi dan kontraksi inflasi dan resesi siklus boom atau bust. Menurut Keynes, 1936 menegaskan bahwa pemerintah dapat mengurangi resesi melalui peningkatan belanja publik agar pemerintah agregat terjaga. Menurut anggaran pemerintah harus dalam keadaan defisit ketika perekonomian sedang melambat dan surplus ketika pertumbuhan ekonomi sedang booming atau biasa disertai dengan inflasi. Bahwasanya cara yang dianggap paling efektif yaitu stimulus fiskal dibiayai oleh pinjaman pemerintah daripada menaikkan pajak atau memotong pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintahan melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi berperan penting dalam satu perekonomian. Peran tersebut tercermin pada kemampuan dalam mempengaruhi stabilitas harga. Peran pemerintah dalam ekonomi, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Keduanya merupakan alat keuangan yang kuat yang digunakan oleh pembuat kebijakan dan bank sentral di seluruh dunia untuk mempengaruhi hasil ekonomi makro untuk mencapai tujuan bersama stabilitas ekonomi. Tujuannya
dikelola oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan. Kemudian dikelola oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan suku bunga jangka panjang, mencapai keterkerjaan maksimal. Kemudian cara kerja, mendorong atau mengendalikan keseluruhan pemerintah dalam dan jasa dan perekonomian menggunakan mengalami biaya pinjaman yang mengalami individu dan bisnis dengan tarif pajak, pengeluaran pemerintahan, suku bunga. Dampak terhadap pasar saham, kebijakan fiskal secara tidak langsung dapat mengaruhi nilai tukar. Inisiatif baru pemerintah dapat memacu pemerintahan dalam barang dan jasa, meningkatkan pendapatan dan harga saham sebagai bisnis. Sebaliknya, mendapat perusahaan dapat berkurang ketika tarif pajak bisnis dinaikkan, berpotensi mengaruhi harga saham mereka. Kemudian dampak terhadap pasar saham, suku bunga tinggi cenderung menarik investasi asing, mendorong pemerintahan dan meningkatkan nilai tukar. Tindakan moneter untuk menurunkan tindakan suku bunga yang menurunkan biaya pinjaman, memungkinkan bisnis untuk membiayai kembali untuk atau mengambil utang baru dengan bunga rendah. Investor individu dapat mengalih perhatian mereka ke saham karena suku bunga yang lebih rendah berarti pembelian obligasi yang lebih rendah. Potensi masalah, crowding out dan jeda waktu. Efek crowding out dapat terjadi jika peningkatan belanja pemerintah hanya terfokus pada industri tertentu, wilayah geografis, dan segmen konsumen yang sulit untuk dikurangi ketika resesi itu berakhir. Kedua, jika waktu antara rumusan dan pengimplementasian perubahan oleh pemerintah mungkin dapat mengkompromi efektivitas kebijakan. Potensi masalah yaitu ada dua, rangkap likuiditas dan fokus yang sempit. Selanjutnya, satu, perangkap likuiditas yang terjadi ketika satu, suku bunga yang rendah tetapi tidak menyebabkan peningkatan belanja. Yang kedua, orang lebih suka menabung daripada berinvestasi. Selanjutnya, yang kedua, fokus yang sempit atau upaya menargetkan inflasi yang terlalu spesifik, yaitu ada dua, yaitu menaikkan harga barang dan jasa. Yang kedua yaitu mengurangi daya beli uang. Setiap kebijakan memiliki kekuatan dan keterbatasan. Dalam beberapa situasi, kombinasi dari dua kebijakan mungkin diperlukan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang lesu. sebesar 4,97%, sehingga BI mencatat bahwa pada triwulan 2 pertumbuhan PDB menurut pengeluaran itu terjadi kelesuan dikarenakan penurunan ekspektasi masyarakat menengah bawah terhadap ketersediaan lapangan kerja. Yang dikutip melalui siaran secara virtual pada 19 bulan 9 2025. Selanjutnya, pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha, di mana sektor pertanian yang awalnya 10,52% pada triwulan 1 kemudian tumbuh menjadi 13,83% di triwulan 2. Kemudian untuk sektor transportasi dan pergudangan itu mengalami pertumbuhan sebesar 8,53%, kemudian jasa lainnya itu mengalami pertumbuhan sebesar 11,31%, dan untuk jasa perusahaan itu mengalami pertumbuhan sebesar 8,53%. Sehingga dari keempat komponen itu memiliki potensi berkembang secara jangka panjang, karena perilaku usaha untuk keempat komponen tersebut yaitu masyarakat yang di bawah. Dari keempat komponen tersebut, maka pemerintah mengambil langkah untuk memindahkan dana 200 triliun ke 5 bank yang berbentuk BUMN. Sehingga dari 5 bank ini tujuannya penurunan suku bunga dan
percepatan penyerahan dana ke sektor real yang dilaksanakan pada 12 September 2025, dan hal tersebut nantinya akan membentuk deposito account sehingga masyarakat itu dapat menarik dana deposito secara jangka pendek, yaitu 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Tetapi untuk bunga yang ditetapkan oleh pemerintah dari segi dana biaya, baik yang akan dikeluarkan oleh bank umum itu sebesar 80% dari BI rate yang merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia untuk bank umum yang ada di dunia. Kemudian efek yang didapatkan dari hal tersebut yaitu cost of money atau dari biaya dari tiap bank itu akan mengalami perang suku bunga, yang dimana suku bunga dari 15 itu akan mengalami penurunan yang awalnya pada posisi 6% itu akan mengalami penurunan hingga 3% ataupun yang terendah yaitu 2,5%. Ketika suku bunga dari kelima bank mengalami penurunan, maka masyarakat akan mendapatkan kredit dengan biaya rendah, sehingga diharapkan dari kemudahan masyarakat dalam mendapatkan kredit dari bank dengan biaya rendah, maka ekonomi di masyarakat itu akan berputar. Kemudian asal dana yang diwujudkan oleh pemerintah yaitu merupakan dana dari sisa anggaran lebih di tahun 2025 sebesar 425 triliun, kemudian hasil cetak uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sebesar 200 triliun. Jadi total uang yang ada di Bank Indonesia sebesar 600 triliun. Tetapi perjalanan dari program tersebut itu tidak mudah karena ekonomi senior yaitu Institute for Development of Economy and Finance, jadi IJRF ini mengatakan bahwa kebijakan tersebut itu melanggar undang-undang karena tidak dikeluarkan berdasarkan APBN yang telah ditetapkan. Jadi IJRF ini juga menekankan bahwa setiap program atau kucuran dana dari pemerintah pada masyarakat itu harus melalui proses APBN dan disusun secara sistematis yang berawal dari pendapatan dan pelaporan dari setiap program yang akan dijalankan oleh pemerintah, kemudian dilakukan pencatatan dan pengidentifikasian siapa yang bertanggung jawab dari program tersebut dan ditutup oleh penetapan RAPBN yang disahkan oleh DPR, kemudian penerapan dari anggaran pendapatan belanja ini untuk akan dijalankan di bulan Januari hingga Desember di tahun ini. Dari pernyataan tersebut sehingga perbankan Indonesia mengelompokkan pendapatannya yaitu dapat 44% di bulan Januari 2025. Masyarakat Indonesia banyak melakukan peminjaman kredit dengan dilakukan maupun tidak. Kemudian di bulan Februari mengalami penurunan dan menyentuh angka 43% untuk belanja lainnya yaitu untuk investasi dan konsumsi. Maka pemindahan dana yang dilakukan oleh pemerintah kepada bank BUMN memungkinkan untuk memutar kembali perekonomian masyarakat dengan suku bunga rendah, dan pada akhirnya ekonomi masyarakat terutama UMKM itu dapat meningkatkan proses produksi, biaya produksi dan menyelesaikan produk yang
adanya kebijakan moneter, dikarenakan kebijakan fiskal itu hanya mendorong dan meningkatkan permintaan pasar terhadap barang dan jasa. Akan tetapi untuk investasi, penurunan inflasi, kemudian peningkatan suku bunga ataupun penurunan suku bunga untuk memaksimalkan jumlah penyerapan tenaga kerja itu perlu dilakukan oleh pemerintah, sehingga kebijakan fiskal dan moneter